warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sanya Itvianti. I'm 18 years old and I live in Jatiwung, Tangerang. Now I'm studying at Muhammadiyah University of Tangerang, majoring in English education, and I'm from class 1A2. So in this video, I will explain about educational psychology, and before that, let me introduce a little bit about Muhammadiyah University of Tangerang. Muhammadiyah University of Tangerang is a university located in the city center of Tangerang, which was founded in 1993. Now, the university, which on Perintis Kemerdekaan Street, Tangerang City, has 8 faculty programs with 2 postgraduate programs, including the Faculty of Islamic Religion, Faculty of Health, Faculty of Social and Political Science, Faculty of Tourism and Creative Industry, and other excellent faculties. Also, the postgraduate faculty for the Faculty of Islamic Religion and Management. Muhammadiyah University of Tangerang is included in the top 10 campus with the most students at Muhammadiyah University with around 17,000 students. Of course, Muhammadiyah University of Tangerang also has supporting facilities to develop students such as library room, radio room, craft room, praying room, comfortable classroom, etc. Muhammadiyah University of Tangerang is also located in the Cikokol education area and surrounded by strategic places such as mall, open garden space, Tangerang culinary markets, city train station, etc. Dan sekarang saya akan menjelaskan materi psikologi pendidikan tentang mengajar dan aspek-aspek psikologis dalam pembelajaran. Mengajar. Istilah mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar. Mengajar dikatakan sebagai kegiatan guru. Di samping itu, mengajar adalah menyampaikan pengetahuan pada anak didik. Secara luas, mengajar diartikan sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak, sehingga terjadilah proses belajar mengajar. Atau dikatakan, mengajar sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya kegiatan belajar bagi para siswa. BIK 1991, seorang pakar psikologi membagi konsep mengajar menjadi 3 macam pengertian. Yang pertama yaitu pengertian kuantitatif, di mana mengajar diartikan sebagai the transmission of knowledge, yaitu penularan pengetahuan. Dalam hal ini, guru hanya perlu menguasai pengetahuan bidang studinya dan menyampaikan kepada siswa dengan sebaik-baiknya. Masalah berhasil atau tidaknya siswa bukanlah tanggung jawab pengajar. Yang kedua yaitu pengertian institusional, yaitu mengajar berarti the efficient orchestration of teaching skills, yakni penataan segala kemampuan mengajar secara efisien. Dalam hal ini, guru dituntut untuk siap mengadaptasikan berbagai teknik mengajar terhadap siswa yang memiliki berbagai macam tipe belajar serta berbeda bakat, kemampuan, dan kebutuhannya. Dan yang ketiga, yaitu pengertian kualitatif, di mana mengajar diartikan sebagai the facilitation of learning, yaitu upaya membantu memudahkan kegiatan belajar siswa mencari makna dan pemahamannya sendiri. Aspek-aspek psikologis dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu tingkat kecerdasan atau inteligensi siswa. Diketahui bahwa inteligensi sebenarnya bukan persoalan otak saja, melainkan juga kualitas organ-organ tubuh lainnya. Namun diakui memang peran otak dalam hubungannya dengan inteligensi manusia lebih menonjol daripada peran organ-organ tubuh lainnya, lantaran otak merupakan menara pengontrol hampir setiap seluruh aktivitas manusia. Sudah menjadi sebuah keyakinan bersama dan dibuktikan secara empiris bahwa tingkat kecerdasan atau inteligensi seseorang sangat menentukan tingkat keberhasilan belajar. Ini bermakna
Semakin tinggi tingkat kecerdasan seorang siswa, maka semakin besar peluangnya meraih sukses dalam belajar. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kecerdasannya, maka semakin kecil peluangnya untuk memperoleh sukses dalam belajar. Yang kedua yaitu sikap siswa. Dalam proses pembelajaran, sikap termasuk salah satu yang mempengaruhi proses pembelajaran. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa respon positif yang diberikan siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan merupakan pertanda baik dalam mengikuti proses belajarnya. Sebaliknya, respon negatif yang diberikan terhadap mata pelajaran atau guru bahkan dibarengi dengan kebencian akan dapat menimbulkan kesulitan belajar siswa. Jika kesulitan belajar telah dialami siswa, maka tingkat keberhasilan belajar tidak akan tercapai. Yang ketiga yaitu bakat siswa. Bakat adalah kemampuan individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa banyak tergantung pada upaya pendidikan dan latihan. Dengan hal itu, bakat akan mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar bidang studi tertentu. Oleh karenanya, sangat tidak bijaksana apabila orang tua memaksa untuk menyekolahkan anaknya pada jurusan keahlian tertentu yang tidak sesuai dengan bakat yang dimiliki anak. Yang keempat yaitu minat siswa. Secara sederhana, minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat seperti yang dipahami dan dipakai orang selama ini dapat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang-bidang studi tertentu. Pada dasarnya, minat ada yang muncul dengan sendirinya yang disebut dengan minat spontan, dan ada minat yang muncul dan dibangkitkan dengan sengaja. Pendapat lain mengatakan bahwa minat terbagi kepada dua bagian, yaitu minat pembawa dan lingkungan. Biasanya, minat ini muncul berdasarkan bakat yang ada. Yang kelima yaitu motif siswa. Motif merupakan pendorong bagi suatu organisme untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu intrinsik, yaitu yang berasal dari dalam diri siswa sendiri, dan ekstrinsik, yang datang dari luar individu siswa. Kekurangan atau ketiadaan motivasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, akan menyebabkan kurang bersemangatnya siswa dalam melakukan proses pembelajaran.